terbaik yang Benny Boza, Bang Pen semua pada nangis. Udah sebuah kebanggaan, sumpah lu. udah sebuah prestasi yang harus kita hormati tentunya. Mana sih? Warga Indonesia dan komunitas PUBG Mobile Indonesia. Capek kali. Gak mungkin anjir. GGWP buat Cowboy. Legend Cowboy. Juga buat teman-teman player lainnya ya yang udah berjuang ya. Tapi match ini, match PMGC terakhir ini menurut gue sih hashtag pentingnya Cowboy banget. Momentum apa ya? Cowboy. Oh dimainin. Kayaknya Cowboy bakal main ya last game. Hashtag thanks Cowboy semuanya. Dan buat teman-teman yang sedari hari awal mendebak secara benar ada Grand Prize. Aku sih kenapa? Di mana? Dari hashtag thanks Cowboy. Iya. Thanks Cowboy, hashtag thanks Cowboy. Main lagi bro. Jadi banyak banget ya hadiah. Kalau aku sih mikirnya gini sih ya. Kalau BTR tuh menurut aku cuma satu. Aku nggak tahu ya. Ini aku nggak tahu plannya coachnya tuh apa karena coach tuh juga beda-beda sih. Tapi menurutku coach kan intinya untuk tujuannya supaya bikin menang timnya. Mungkin dia proyeksinya buat 1 tahun ke depan si Sinyo. Aku nggak tahu nih. Aku nggak tahu. Kalau memang proyeksinya dia itu untuk bikin timnya kuat, untuk supaya si Liquid nyari mental, itu masuk akal yang dilakukan sama dia. Tapi untuk korbanin satu turnamen sebesar PMGC, I don't think it's worth it. I think it's too much of risk. Resikonya terlalu besar guys untuk mainin Liquid itu. Oke, Liquid memang dia pernah main di luar negeri saya gitu, tapi dia belum pernah juara saya gitu. Belum pernah juara di luar negeri, skala luar negeri, dan main jebret langsung PMGC gitu. Kalau memang dia bisa nahan mentalnya, dia bisa kuat untuk mentalnya kuat lah. Itu dia berarti superstar banget sih. Dan sangat sedikit ada orang yang bisa mentalnya segila itu menurut gua. Masuk tim, belum pernah turnamen bareng, ya kan? Sedikit lah intinya, nggak sebanyak Cowboy. Terus dia langsung ngeblend terus juara. Menurut gue itu terlalu Cinderella story ya. Karena if you think about it, sekarang tuh beda gitu sama yang sebelumnya gitu. Dan Martin dulu mungkin tim-tim masih belum bisa main. Tapi PMGC ini kalau bisa kita lihat ya, dari rank 1 sampai rank terakhir itu jago semua anjir. Sumpah, nge-splitnya, lempar bomnya, nyetirnya, rotasinya, baca pergerakan permainannya, nembaknya, jago semua. 1 sampai 16 nih gak ada yang cupu sama sekali. Sebutin ya siapa? ASL itu menang lawan BTR di bootcamp kalau nggak salah. Aku lupa. Terus Awan ngeratain BTR berkali-kali. Aero juara 1 Pempel Indo, ya kan? Terus PW juga kuat banget. Ini semua nih kuat dari 1 sampai 16 gitu loh. Dan untuk dia masuk ke suatu tim dan langsung bisa perform, like we expect him to be kayak performing super well, itu menurut aku terlalu terlalu naif sih. Gak tahu ya, gue gak tahu ini jadi si manajemen dan dari player gue gak tahu sih, tapi dari perspektif gue seperti itu sih. Sayang banget sebenarnya, karena PMGC ya, ditambah lagi kan sebelum turnamen kan udah ada desas-desus mau pensiun lah apa segala macam. Menurut gue itu ngaruh banget gitu, kayak ibaratnya dia mikir ya udahlah ini turnamen terakhir gue gitu, kayak gue gak tahu sih ya. Cuman menurut aku itu one of the reason kenapa Aura tuh gak akan pernah punya player 5. Mau Free Fire atau PUBG, gue sebagai coach nggak akan pernah so far ya, gue nggak akan mau nerapin itu 5 player dalam satu tim. Kenapa? Karena itu ujung-ujungnya satu player itu pasti akan dibuang, gitu. Dan menurut gue, kecuali every single kayak every one of them itu mau diganti sama player kelimanya, itu make sense. Let's say player 1, 2, 3, 4 itu ditukar-tukar, dan itu bisa jalan, itu make sense. Tapi kalau cuma 1 atau 2 orang doang yang ditukar, itu menurut lama-lama mereka mikir kayak, gue ngapain punya 5 player ya? Kayak mendingan gue berempat aja gitu. Dan kita bawa satu tim isinya 5 sama satu tim isinya 4 itu beda. Ketika kita isinya 4, kita through ups and downs, kita kalah menang, itu kita bareng-bareng. Like we lose together, we win together gitu. Tapi kalau berlima, aduh anjir gue jelek mainnya di match 1, kayak gue gak bakal dimainin nih. Aduh gue jelek mainnya di match di day 1, kayak gue bakal di farewell nih, you know, like there's always a pressure untuk orang terakhirnya itu. Dan it's hard enough for the players itself untuk ngerasa kayak tekanan dari turnamen aja tuh udah cukup gitu, kayak tekanan dari luar aja itu udah gila banget gitu.
Like the amount of pressure is so immense gitu. Ditambah lagi pressure dari timnya itu sendiri gitu loh. Jadi pressure-nya dari luar sama pressure dari dalam gitu. Ujung-ujungnya orang itu bakal ketekan dari dua arah gitu. Dan menurut gue itu gak bagus gitu. Gitu, makanya Aura jarang banget gitu. Unless dua orang itu bener, aduh, tarik. Entah. Ketarik guys. Sabar. Ketarik. Coba tarik lagi. Ketarik, pencet. Kayak unless itu bener-bener kayak super wah banget ya. Super wah banget itu gue mungkin bakal bisa pakai 5 player gitu. Tapi kalau player itu nggak wah banget gitu, karena nggak bisa gitu, karena ujungnya akan ada kubu-kubuan. Karena ada kubu-kubuan gitu. Dalam artian kayak akan ada 3 kubu. Kubu pertama isinya 3 orang pemain intinya. Kubu kedua itu player yang cadangan. Kubu ketiga itu player keempat ya. Gitu. Jadi dalam satu timnya itu sendiri pun udah ada 3 orang. Maksudnya udah ada 3 kubu gitu. Dan ujung-ujungnya yang kecil pasti bakal ngikut kan yang main gede kan. Right? Maksudnya yang satu itu pasti bakal join ke force yang lebih gede gitu. Yang ketiga. Menurut gue itu gak make sense sih. Gitu. Dan gue gak pernah melihat adanya tim di Battle Royale. Ya beda sama Mobile Legends. Beda. Kalau ibaratnya Mobile Legends orang ber-8, ber-7. Gue bisa I get it. For example, lawannya kuat assassinnya. Kita harus pakai mage atau apa gue gak tahu lah gitu. Make sense. Disesuaikan sama musuhnya, sama pool draft. Tapi kalau Battle Royale kayak nggak make sense aja gitu. Gue nggak pernah melihat ada tim yang sukses dengan 5 player. Nggak pernah. For example Nova, dia awal main Coolboy Liga, final full main King, sama sekali nggak pernah ganti. Makanya mereka bisa naik. Nggak ada tuh satu match kayak King main, Coolboy main, King main, Coolboy main, itu nggak ada. Karena temennya juga bingung, yang main juga bingung. Dan impact satu orang itu nggak sebesar impact 3 player. Dalam artinya gini, satu player masuk itu nggak akan bisa ngubah banyak banget hal. Gitu loh. Kayak mendingan kita fokus sama 3 orang ini gitu. Karena apa? Karena begitu satu orang itu masuk, 3 orang ini bingung. 3 orangnya bingung, yang satu juga bingung. Jadi dia bingung. Gitu loh. Kayak gue nggak tahu sih. Di final itu yang dibutuhkan tuh bukan skill, mental, sama attitude. Cadangan itu perlu kok, tapi melakukan. No. It's different. We're talking different thing. Kita nggak ngomongin soal itu. Maksud gue gini loh. Final itu yang paling penting adalah mental sama pengalaman. Skill itu nomor sekian. Percaya sama gue. Kenapa Yuhai, kenapa Old Boy nggak bisa nge-carry timnya sampai menang? Mereka jago banget. Even Gonzo ya dari KP itu mereka jago banget parah. Itu membuktikan bahwa satu player itu impact-nya nggak segede itu sebenarnya gitu loh. Kayak kalau 2 player oke lah, tapi satu player itu menurut gue terlalu riskan sih. Menurut gue kayak terlalu apa ya? Terlalu apa ya? Gak tahu ya ngomong gimana guys ya. Aku nggak tahu sih. Itu perspektif gue ya. Gitu. Gue nggak menyalahkan atau apa. Cuman menurut gue sayang banget aja kayak gitu. Kayak kenapa harus ditaruhnya di final PMGC gitu. Like kalau dari Liquid udah sering main, I get it gitu. You know, kayak for example ada 60 matches dan 30 matches itu udah dimain sama Liquid, 30 matches yang dimain sama Cowboy. Make sense kalau di final itu Liquidnya main, tapi like he has never played with the team before, like only in scrims, tapi not in tournament. Then you put him like in the grand final and you expect him to play so well. Dan even Liquid pun itu tadi bagus loh. Kalau misalnya kalian lihat average statsnya dia, itu dia pertama. Average ranknya dia itu pertama loh. Dia konsisten banget, bagus banget. Tapi itu dia gitu loh. Satu player itu statistik nggak akan ngaruh banyak. Kenapa? Karena 3 orangnya itu akan kena impact-nya. Nih gue mundurin sampai yang dia disorot nih di sini nih. Kita lihat ya statusnya Liquid ya. Mereka sudah melakukan sebuah Kita lihat statusnya Liquid. Duh. Kabar-kabar ini dia mau M24 siapa nih sebelum mati. Nih, lihat. Rank average-nya 1. Rank average-nya 1, time life average-nya 3, lihat. Liquid bagus banget. Kalau kita ngomongin dari soal statistik, Liquid itu bahkan lebih baik daripada 3 player BTR lainnya. Kalau ngomongin soal statistik, rank average-nya 1, time life-nya ketiga.
dengan adanya dia placement tim itu paling konsisten, paling tinggi daripada 16 tim yang lainnya, ya kan? Plus survival time dia itu ketiga terlama. Yang pertama tuh setahu gue Suk. Pertama tuh Suk kayaknya. Suk atau Ziol kalau nggak Ziol, Order, Suk gitu. Dia one of the best player main di PMGC. I get it. Gitu. Tapi kembali lagi gitu kalau kita ngomongin soal result, menurut gue rasanya terlalu sayang sih untuk ngorbanin sampai hashtag 5 sih. Kalau mungkin hashtag 2, hashtag 3 oke lah. Tapi hashtag 5 sayang aja gitu sih ngorbanin. Hashtag 2, hashtag 3 tuh nggak tahu sih ya. Menurutku sih sayang sih. Esports akhirnya winner Merusak tim ya. Karena nggak chemistry itu cuma bisa dibentuk dari nangis bareng. Lu turnamen kalah nangis bareng, turnamen menang lu senang bareng, turnamen kalah lu review bareng. Lu mesti ngerasain kalah jatuhnya, ngerasain menangnya, baru kebentuk. Lu nggak bisa cuma simply kayak gue main public sama lu, gue main scrim sama lu, that's it. Menurut gue nggak bisa ya, itu butuh banget waktu. Butuh banyak waktu, at least tuh beberapa turnamen untuk bisa tahu lah. Tapi menurut gue bisa jadi kalau memang mereka proyeksinya itu, coachnya itu untuk 1-2 tahun lagi ke depan, ya make sense kalau dia mainin Liquid sekarang. Kalau memang mereka pengen menang 2 PMGC di depan 2 tahun ke depan, make sense apa yang dilakuin sama dia menurut gue. I think that's it. Jadi gue Oke. Udah 2 match terakhir, makanya mereka berusaha ya sedih gue nih bayangin. mengeluarkan semua yang mereka punya. Apalagi kalau kita throwback lagi Apa-apa lah ya. regular season. Nice. A1, di mana dia bermain lepas, di situ dia mengamuk. Betul banget. Karena kembali lagi Apa-apa, guys. cara bermain lepas. Sampai Guys. jumpa di next season ya. Kita tidak punya lagi target yang benar-benar kita harus kita kejar. Justru kadang potensi kita Last game luar chicken biasa. sih. Itu dia. Ya, yang penting mereka udah berjuang nih. Melanjutkan sekali permainan untuk di Miramar kali ini. Bahkan tadi dari 4AM pun yang sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Gue tuh sedih guys kalau misalnya apa ya, Boleh diremehkan kill point. ngebayang jadi posisi mereka. Nggak apa-apa guys. Terus Yang mau kecewa, yang mau Apa nangis namanya, dipersilakan. apalagi kalau Take your time. ngebayangin Cowboy udah last match gitu kan. Akan pernah memberikan keuntungan bagi kedua Terus kita lihat kayak ada begini Nova dan gitu. juga Wah, Aerowolf. anjir. Oke, Nova menang Aerowolf. Tapi lihat tidak lama Gua setelahnya Nova pun tahu sih. Gue tahu aja posisinya gitu, jadi gue ngerti gitu perasaannya Hal gitu. yang tidak ingin kita lihat tadi ya ketika rotasi dimainkan oleh Background Red Alien, ternyata ditambah Sedih cu anjir. Sedih sih, sumpah gue sedih banget. Sekali lagi masih ada 1 match teman-teman semua, masih harus kita dukung secara maksimal apapun hasilnya. Di Indonesia Nangis gue aja. main sangat luar biasa. Ya betul sekali, kita harus memberikan semangat terus, semangat yang positif pastinya. Dan jangan lupa buat spam hashtag Indo. Berat, cu, Karena buat apapun Cowboy, itu cu. hasilnya, mereka sudah memberikan yang terbaik juga buat kita, buat Indonesia, mewakili Indonesia ke kancah dunia. Betul banget, dan gue setuju dengan kata-kata Wolfie ya, dimana ketika kita berbicara PMGC sekarang bukan lagi hanya juara, tapi untuk bermain di kancah tertinggi dengan permainan-permainan terbaik yang Semoga dengan kekalahan ini udah sebuah kebanggaan, udah sebuah prestasi. next BTR bisa, Sebagai warga Indonesia, BTR pasti ngerti lah sakitnya kalah di sini nanti. Betul sekali. Dan nanti ke depan bakal gila-gilaan nanti. Gembira gini ya. Percaya saya, mereka masih muda. Bakal gila-gilaan. Toh dia benar-benar mereka juga masih muda kan. Bisa satu lagi terakhir Irengel nanti. banget di OG map. Ayo guys, Lagi. hashtag Tadi udah thanks Cowboy guys untuk yang terakhir kali guys. Map ternyata Thanks Cowboy. Miramar. Thank you Sorry Cowboy. GGWP buat Cowboy. Hormat sih aku. Legend. Gokil Cowboy. Legend Cowboy. Yang Pak Cowboy. Juga buat teman-teman BTR lainnya ya yang udah berjuang ya. Keren loh, 10 juta AG dan 1 juta UC voucher. Tapi match ini, match PMGC terakhir ini menurut gue sih Ada Grand Prize, Grand ininya Cowboy banget sih. USD, di mana Momentum apa ya? Cowboy harusnya. secara merata kepada orang-orang yang menebak Kak, secara benar. kasih ke Cowboy sih. Nah, jadi banyak banget ya hadiah-hadiah yang dibagi. Ya semoga match terakhir dikasih ke Cowboy main lah ya. Kasih ke Cowboy sih. Cowboy. Ada juga Harus One Plus Cowboy. Bucks yang Yes, diberikan. Ada juga ternyata guest Dan the Cowboy player. ya. Jadi memang banyak banget, dan ini dia terakhir. overall rankings kayaknya bakal dibahas sama Om Wawas sih. Kostarnas lagi live nggak? Ini dia analis kita yang luar biasa. Om kita semua, Om Wawan. Mudah-mudahan Cowboy main ya. Las ya.
Yo iya. Oke, thank you banget buat Windy dan juga Windy lagi gak tuh. Ya, thank you banget buat Elmo Semangat ya, guys. dan Cowboy. juga Join Cowboy, Jessica join Cowboy. Jelia. Dan langsung kita lihat untuk overall ranking kita. Mudah-mudahan Cowboy main ya. Di sana 4AM menyusul dengan poin yang cukup tipis sekali. Zeus terpeleset full pisang ya, ada di posisi yang ketiga. Bigetron Red Aliens kayaknya sih Kalau soal Cowboy itu selalu gue bilang, memang sih dia bukan tipe player yang kayak 3 orang yang lainnya gitu. Bukan yang outstanding kayak mereka yang bertiga. Tapi dia tuh paling penting menurut gua. Tapi belum ada orang atau maksudnya orang lain yang player yang bisa fit in lebih daripada Cowboy menurut gua kalau bisa dimasukin Iya, ke betul, RA gitu. betul. Memang dia bukan kayak yang oh gila wah gimana enggak, tapi belum ada gitu. Mau sejago apapun dia orangnya. Bisa lu masukin yang tadi kita ngomong misalnya Paraboy, Yuhai semua, tapi orang Indonesia gitu belum tentu bisa fit in dan bikin RA sejago sekarang. Gitu. Karena jago bukan harga mati juga teman-teman. Saya contoh kayak gini deh kemarin, sorry, gue potong, Bo. Kayak Loops kemarin kan turun banget kan, ternyata ada kasus. Berarti itu menandakan bahwa, nah ketika si Dadine dikeluarin, terus dimasukin cadangan baru, itu kan langsung ngaruh banget. Berarti satu orang tuh Itu ngaruh banget. Gitu, ya. Makanya, lu udah juara dunia masih protes sama roster sih, gue gak ngerti lagi. Kecewa. Itulah biarkan. Kita harus kecewa sama apa prestasi sebelumnya. Itu bisa sepenuhnya. That's it. Santai. Bang Ben pada live di mana? Di sebelah Nemo. Pada live di Nemo. Ada mampir loh. Lebay sampai dasar manusia tanpa tujuan hidup. Itu manusia tanpa tujuan hidup. Itu nggak pernah. Lu kalau ngomong kayak gitu tuh nggak pernah ngerasain. Ya lu bisa ngomong kayak gitu. Kalau lu pernah ngerasain tuh lu tahu. Kayak gitu tuh. Orang seperti itu tuh tujuan hidupnya gimana ya gue ya? Jangan ada tujuan hidup, lu cuman komen. Tuh,